Tapi jangan samakan dulu dengan kiamat, karena kiamat itu bukan istilah yang ada dalam kekristenan. Hari Tuhan itu ditekankan sebagai sebuah hari di mana Tuhan datang dengan kewibawaan dan kuasanya untuk menghakimi dunia. Tapi Tuhan menunjukkan tanda-tandanya itu kan. Iya. Tanda-tandanya itu apa saja Pak Daud? Ciri yang paling utama dengan kedatangan Kristus itu kedua kali itu adalah banyaknya ajaran sesat. Kita harus ingat bahwa mereka-mereka yang meramal itu, kalau sudah tahapnya ramal tanggal persis, itu pasti Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Yesus sendiri tidak tahu. Tapi kalau pendeta-pendeta itu tahu, berarti Tuhan dia sudah lebih hebat dari Tuhan karena dia tahu persis. Dan saya harus katakan lewat ruangan ini bahwa itu peramal, itu pasti dukun, itu tidak benar. Jangan sekali-sekali orang percaya kepada mereka. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hack Show, semakin berakal, semakin beriman. Kali ini saya masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala GEA Galunggung, Bandung. Halo Pak Daud, apa kabar? Kabar baik Pak Yunus. Ya, seperti biasa Pak Daud, sebelum kita masuk dalam obrolan kita mau menyapa para pendengar kita, para penonton kita di channel YouTube kita dan di Spotify, di Hack Radio. Silakan menyapa mereka Pak Daud. Saudaraku, tidak terasa kita sudah berada di masa adaptasi kebiasaan baru atau yang disebut new normal. Harapan saya saudara tetap mengikuti peraturan dengan tertib dan tetap sehat. Iya, terima kasih Pak Daud. Nah, obrolan kita kali ini kita akan membahas soal hal yang cukup mungkin dibicarakan banyak orang juga ya Pak Daud. Banyak orang suka membicarakan ini. Nah, ini bicara soal hari Tuhan dan saya memberi judul obrolan kita kali ini adalah Hari Tuhan dinanti atau ditakuti. Ya, ini obrolan yang cukup menarik sebenarnya kalau kita kupas lebih dalam. Dan kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan kita dan obrolan kita secara santai saja Pak Daud. Yang pertama, di dalam Alkitab kita sering mendengar atau membaca soal Hari Tuhan. Apa sih Hari Tuhan itu secara definisi Pak Daud? Iya. Baik Pak Yunus, berbicara tentang Hari Tuhan justru memang sekarang ini sedang hangat-hangatnya. Karena ada sekelompok masyarakat orang Kristen yang mengatakan bahwa di zaman COVID ini justru ini pertanda makin tegas bahwa Hari Tuhan itu makin mendekat. Saya memang tidak ingin masuk terlalu jauh berkomentar soal itu. Tetapi paling tidak saya ingin mengawali percakapan ini dengan doktrin umum yang berlaku di kalangan Kristen yang dicatat di dalam pengakuan iman rasuli menyangkut kedatangan Kristus datang kembali itu, di mana dalam pengakuan iman rasuli disebutkan bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti sampai pada titik ini kita percaya Tuhan akan datang kedua kalinya. Tapi jangan samakan dulu dengan kiamat, karena kiamat itu bukan istilah yang ada dalam kekristenan. Meskipun memang pengertiannya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi saya tidak mau menggunakan istilah itu. Jadi saya lebih senang menggunakan istilah yang santun yang dibahasakan Pak Yunus tadi, yaitu Hari Tuhan. Daripada istilah-istilah yang lain yang sebenarnya menjebak kita. Nah, tetapi dalam Alkitab sendiri memang kita menemukan banyak hal berbicara tentang Hari Tuhan, atau yang disebut juga dengan hari-hari terakhir. Itu sebabnya dalam Alkitab itu ada istilah eskaton atau hari-hari terakhir atau waktu-waktu terakhir. Atau ada yang lebih tepat lagi disebut dengan hora est. Hora est itu artinya hari yang terakhir. Jadi eskaton ini berbicara tentang hari-hari terakhir atau disebut juga zaman akhir atau akhir zaman. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan akarit atau akaron. Dua-dua punya makna yang sama. Nah, karena itu para ahli teologi yang memperdalam soal dogma atau ajaran gereja dalam dogmatika, pokok ini justru dimasukin di dalam salah satu mata pelajaran di seminari teologi yang disebut dengan eskatologi. Ya, berbicara ilmu yang mempelajari tentang hal-hal akhir zaman. Tetapi ikut prosedur tafsiran Alkitab yang benar, bukan sekedar asal memahami atau belajar tentang kapan Tuhan datang, bukan. Tapi bagaimana mempelajari, menafsirkan Alkitab dengan benar untuk memahami hari Tuhan itu dengan benar.
Nah kalau begitu pertanyaan Pak Yunus tadi saya coba untuk jawab bahwa hari Tuhan itu ditekankan sebagai sebuah hari di mana Tuhan datang dengan kewibawaan dan kuasanya untuk menghakimi dunia. Mengapa kewibawaan dan kuasanya? Karena di dalam teks Alkitab banyak berbicara tentang awan. Waktu Yesus naik di atas awan dan dia akan datang lagi di dalam awan-awan, itu sebagai sebuah kiasan untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa dan penuh dengan wibawa. Tetapi ada problematik di sini Pak Yunus, yaitu kata penghakiman. Memang itu dominan di dalam kitab Matius dan Wahyu meskipun dalam konteks yang berbeda. Tetapi kata penghakiman ini yang kemudian membuat orang menjadi takut. Bukankah kalau orang masuk di pengadilan akan menjadi takut? Orang yang benar bisa salah dan sebaliknya. Nah, tetapi yang unik, sebenarnya istilah penghakiman ini, istilah yang berbau yuridis ini, justru diadopsi dari konteks perjanjian lama, yaitu fungsi seorang hakim yang disebut dengan shofeta. Jadi ada anak pendeta yang namanya shofeta karena bapaknya berharap anaknya mungkin menjadi hakim, seperti itu kira-kira gambarannya begitu. Tapi shofe ini artinya bahwa pengadilan, memang ada hakim yang datang untuk mau meluruskan sesuatu yang bengkok. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan langsung soal penghakiman dalam pengertian yuridis sekarang ini. Tapi shofe ini artinya bahwa seorang hakim dia datang, dia ingin meluruskan kembali dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai pada titik ini tidak ada yang keliru, kan bagus. Berarti hari Tuhan itu hari yang gembira. Karena Tuhan datang untuk meluruskan semua yang bengkok. Saya memberikan contoh. Misalnya ada orang yang suka ditindas. Mungkin di pengadilan dia kalah. Nah, hakim yang adil itu ketika dia datang, dia akan mengadili perkara itu dengan baik. Sehingga ada bahasa-bahasa yang muncul, oke lah di dunia mungkin kamu dizolimi, tapi nanti di sorga keadilan itu akan engkau dapatkan. Paling tidak gambarannya begitu. Namun ternyata hari Tuhan ini juga menjadi sebuah perdebatan yang sengit dalam sepanjang perjalanan sejarah gereja. Abad 1 sampai abad ketiga itu didominasi oleh dua tokoh sebenarnya, Irenaeus dan Origenes. Mereka dua ini bertengkar soal hari Tuhan. Jadi Irenaeus ini berkata bahwa hari Tuhan itu akan datang, karena itu kita harus menyiapkan diri dengan baik. Ini ekstrim satu ya. Tapi Origenes berkata begini, kita jangan memikirkan yang di sana, kita memikirkan cara hidup kita di dunia. Nah, pertentangan itu malah justru disusupi oleh aliran Gnostik. Jadi aliran Gnostik ini seolah-olah mau mengatakan tubuh kita ini kan terpisah dari jiwa. Dan semua ini kotor, kita nggak ada lagi pengadilan-pengadilan akhir zaman, kita hidup aja sekarang. Nah, Origenes tidak menyetujui dengan apa yang dikatakan Gnostik, tapi dia mengatakan jangan sampai kita menghabiskan pikiran kita untuk hal yang akan datang yang disebut misterium ilahi, sedangkan kita sendiri dalam kehidupan sekarang kita nggak pernah berpikir bagaimana cara hidup. Nah, tapi persoalannya makin berat Pak Yunus ketika muncul kedatangan Tuhan kembali. Nah, frasa ini juga sangat berbahaya bagi orang-orang yang mengerti soal ilmu tafsir tentunya. Mereka akan berdebat, berarti Allah kita bukan Allah yang berkuasa. Kalau Allah yang berkuasa, kan dia melampaui ruang dan waktu. Nah, kalau Allah datang kembali, Yesus datang kembali, berarti dia pernah ada present, dan saat-saat ini dia absen, tidak ada. Padahal Allah tidak seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya cara berpikir kita benar-benar harus runtut dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Karena itu saya coba kalau mengutip dalam Mazmur 84 ayat 11 Pak Yunus ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sampai dalam konteks ini berarti waktu menurut kita berbeda dengan waktu menurut Tuhan. Sehebat apapun kita bisa meramal dan menentukan, tidak pernah bisa. Karena waktu kita jelas berbeda. Karena itu memang saya setuju bahwa Allah itu ada di dalam sejarah, dia tidak pernah kosong. Ruang ini selalu diisi oleh Tuhan, karena itu memang frasa kembali itu mungkin sebaiknya harus dipikirkan kembali oleh tokoh-tokoh gereja. Bahkan di dalam Matius pasal 18 ayat 20 di situ dikatakan begini Pak Yunus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti Tuhan tidak pernah absen. Betul.
Nah, karena itu ketika kita berkata bahwa dia akan datang kembali kan akan menimbulkan ketegangan istilah yang akhirnya kita sendiri bingung untuk meluruskan. Nah, karena itu kedatangan Yesus bagi saya betul yang tadi saya katakan berkaitan dengan Shove tadi, yang dikutip dalam Wahyu 22 ayat 20 dikatakan begini. Ya, aku datang segera. Lalu ada respon ini dalam bentuk liturgi. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Berarti pertanyaan Pak Yunus tadi benar. Perdebatannya akhirnya kosong, padahal justru ketika Yesus datang harusnya kita sambut. Amin, datanglah Yesus. Makanya saya mengutip lagi Pak Yunus, karena ini berkaitan dengan ayat Alkitab supaya kita nggak menyimpang dari apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17-21 sedang mau mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Saya kutip. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Clear di sini bahwa dia datang menyelamatkan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan terima dengan gembira. Yang menjadi soal adalah ketika kita hidup dalam dosa dan membuat hari yang indah itu berubah menjadi ketakutan. Itu Pak Yunus. Oke. Ini pertanyaan kedua Pak Daud. Hari Tuhan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kita dari sudut pandang Alkitab itu kan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Iya. Tapi kan ada tanda-tandanya gitu Pak Daud. Nah, iya. Jadi memang orang nggak bisa meramalkan kapan datangnya, tapi Tuhan menunjukkan tanda-tandanya itu kan. Iya. Tanda-tandanya itu apa saja Pak Daud? Iya. Ini tentu makin berat dan rumit. Iya. Saya mencoba untuk menyederhanakan supaya para pemirsa bisa memahami kira-kira arah pertanyaan Pak Yunus itu. Jadi saya percaya akan kedatangan Kristus. Saya percaya dia akan datang. Nah, tetapi saya juga percaya bahwa ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Karena memang itu dicatat dalam Alkitab. Nah, saya coba mulai lagi dari Perjanjian Lama. Kalau kita membaca Perjanjian Lama secara utuh, khususnya berita tentang nabi-nabi, di sana berbicara tentang hari Tuhan. Dan itu dalam Perjanjian Lama menubuatkan hari Tuhan itu akan datang. Karena mereka sedang berbicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan ternyata nubuatan itu tergenapi bahwa Sang Mesias itu datang melalui pribadi Yesus Kristus sendiri. Meskipun orang Yahudi sampai sekarang banyak juga yang tidak percaya kepada Yesus yang telah hadir untuk menjadi bukti bahwa nubuatan itu telah tergenapi. Bahkan Yesus yang datang akhirnya hidupnya berakhir di Golgota karena ditolak. Tetapi Allah yang maha hadir, yang present, tidak pernah omnipresent istilahnya, selalu hadir di mana saja. Dia bekerja dengan ajaib, yaitu dia bekerja melalui Roh Kudusnya yang mengingatkan kita bahwa ingat hidupmu harus benar karena dia akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi sampai pada titik ini otomatis sebenarnya Kristus telah dibunuh dalam sejarah kristologi itu, tapi dia menghadirkan rohnya. Tetapi ada yang unik Pak Yunus ya di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita membaca misalnya dari peristiwa pembaptisan Yohanes Pembaptis. Di situ kan ada seruannya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktu itu 2000 tahun yang lalu kita nggak bisa untuk menafsir apakah itu yang dimaksudkan dengan kedatangan kedua itu. Karena ketika seruan pertobatan itu jelas bahwa karena kerajaan surga sudah dekat. Nah sekarang ketika orang berseru lagi bahwa kerajaan surga sudah dekat, kapan pun kita tidak tahu. Nah memang di dalam teks Perjanjian Baru ada banyak ayat, banyak kitab yang memang mencoba untuk mengungkapkan fakta ini. Saya coba misalnya dari Matius 24 ayat 15-22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ini kan menyebutkan tanda, Pak Yunus ya. Berarti, dan bahkan sekarang orang memiliki daya kreasi yang tinggi sampai membuat film. Tiba-tiba orang menghilang. Iman kita kepada film-film itu. Padahal Alkitab kan harus ditafsir dengan benar. Kalau menggunakan tafsiran ini literal, bahwa berarti orang yang mengandung pun akan mengalami kesulitannya luar biasa. Padahal mengandung itu adalah sebuah proses natural dari seorang ibu. Dan ini kan harus dipahami dengan benar. Betul. Tapi saya lanjut lagi. Matius pasal 24 ayat 42 berkata begini. Meskipun dalam siksaan seperti itu gambarannya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi realita yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu menyebutkan bahwa memang itu realita dunia. Kita tidak bisa memungkiri adanya penindasan, adanya kekejaman, adanya penghinaan, dan itu sejarah membuktikan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa justru itu kesempatan untuk kita berjaga-jaga. Persoalan kapan Tuhan datang kita nggak pernah tahu. Matius 24 ayat 43 bahkan dikatakan begini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi meskipun kita tahu bahwa realita dunia ini begitu berat, begitu gelap, kan kita bisa untuk menyalakan lilin untuk meneranginya, bukan? Atau ketika misalnya himpitan COVID, bukan berarti kita menyerahkan diri untuk kita dibunuh oleh COVID itu, tapi kita bisa mengikuti protokol kesehatan supaya kita hidup. Tujuan dari kitab Matius ini sebenarnya Pak Yunus untuk mengatakan kepada manusia, ubahlah tingkah lakumu ketika engkau berhadapan dengan dunia yang kejam dan pahit. Ubahlah hidupmu, buktikan bahwa engkau adalah orang yang percaya. Nah kita lanjut Lukas 12 ayat 39 sampai 40 Pak Yunus. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lihat, tahapan dari Matius ke Lukas tidak jauh berbeda. Berarti kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang, tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Ini kan untuk menjawab pertanyaan Pak Yunus. Tetapi ada yang lebih dahsyat Pak Yunus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Tetapi tentang zaman dan masa saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin dan seterusnya. Sampai pada ayat ini tidak ingin berbicara sebenarnya soal bagaimana penganiayaan yang dihadapi oleh manusia, tetapi realita zaman demikian. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa kalau kamu beranggapan damai, kamu pesta pora, kamu bersantai-santai, justru Tuhan akan datang dan menunjukkan kuasanya. Lalu dia menggunakan gambaran-gambaran yang cukup ekstrim. Karena itu Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ternyata dalam teks perjanjian baru itu begitu beragam. Sampai Rasul Petrus berkata bahwa kalau kita percaya Tuhan itu sumber keselamatan kita, maka kita dipanggil untuk mencintai hidup dan menjaga percakapan kita. Ternyata zaman sekarang orang gak bisa untuk menjaga percakapannya. Orang tidak bisa menjaga pikirannya. Begitu liar. Akhirnya kita bisa menyimpulkan Pak Yunus bahwa ini adalah sebuah misteri ilahi. Kita tidak pernah bisa memahami dengan letterlek apakah betul adanya peristiwa ini merupakan tanda bahwa Kristus datang. Karena peristiwa ini berjalan sepanjang zaman. Orang hamil kan berjalan sepanjang zaman. Tidak hanya terjadi di masa-masa sekarang ini. Betul. Makanya sebenarnya 1 Tesalonika 5 itu mau menjelaskan bahwa kehidupan kita selalu akan diwarnai oleh krisis. Karena itu Wahyu pasal 3 ayat 3 berkata begini Pak Yunus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Meminta manusia berjaga-jaga dan mengarahkan hidup kita ke sana sehingga menyambut dengan gembira. Jadi prinsipnya jelas Pak Yunus. Ayat-ayat Alkitab tadi mau mengatakan kehidupan kita disertai dengan berbagai tanda untuk memanggil kita
untuk selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita selalu bergembira kapan dia datang. Nah memang Pak Yunus, kalau Pak Yunus bertanya tanda-tanda jelas. Ada banyak catatan Alkitab dan saya coba untuk sedikit menguraikan dengan cepat bahwa ciri yang paling utama dengan kedatangan Kristus itu kedua kali itu adalah banyaknya ajaran sesat. Nah rupa-rupanya soal kedatangan Tuhan ini juga menjadi sasaran empuk. Iblis bekerja sehingga dijuallah ajaran ini dengan cara-cara yang keliru dan ini adalah tanda yang paling terlihat. Makanya gereja hati-hati, kita juga jangan menggandrung hal-hal yang enggak-enggak. Lalu ada juga berbicara tentang pemimpin yang otoriter. Meskipun kita tahu dari dulu ada pemimpin otoriter. Ada pemberontakan, ada kejahatan, ada sakit penyakit yang aneh-aneh. Ada peperangan, ada gempa bumi, meskipun gempa bumi akan berjalan terus. Nah ketakutan-ketakutan juga karena sesuatu yang aneh dalam dunia. Bahkan beberapa catatan Alkitab misalnya Matius 24 ayat 14 menyebutkan bahwa salah satu tanda juga adalah tentang pertobatan. Yang kemudian sekarang dihembuskan bahwa semua orang akan percaya kepada Kristus di dunia lalu Tuhan datang. Nah memang di dalam Matius itu menyebutkan pertobatan. Saya kira kalau makin banyak orang bertobat ya bagi saya itu tanda-tanda. Nah sekarang pertanyaan, kalau misalnya orang nggak pada bertobat malah makin liar. Lalu apakah kemudian tanda-tanda itu kita abaikan? Tentu tidak. Jadi prinsipnya ada tanda-tandanya, tapi kita tidak pernah bisa tahu kapan Tuhan datang seperti pertanyaan Pak Yunus tadi. Oke. Gitu Pak Yunus. Ini berlanjut lagi nih, pertanyaannya nyangkut di situ Pak Daud. Ini pendapat Pak Daud ketika mungkin ada orang yang mengaku bisa meramalkan hari Tuhan itu, bahkan dia bisa meramalkan tahun, bulan, hari, tanggalnya sampai jamnya. Menurut Pak Daud bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Saya tadi katakan bahwa isu akhir zaman ini isu yang seksi lah gitu kan. Kalau dalam dunia percakapan umum ya. Betul. Ini isu yang hangat, isu yang hot ya. Dan banyak orang ingin untuk membahas. Meskipun dia tentu kadang-kadang bukan ahli gitu. Bahkan kadang-kadang orang bisa datangkan ada pembicara dari luar negeri entah dari Afrika, dari India, dan datang hanya khusus membahas soal akhir zaman. Bahkan ada yang datang dan mengatakan akhir zaman akan terjadi tanggal sekian, ditipu terus. Ya. Karena kita juga nggak tahu siapa itu dia yang datang ke sini, apa dia paham betul-betul hermeneutika soal Alkitab, soal eskatologi, atau dia datang sebagai membawa sebuah barang dagangan. Karena saya katakan tadi isu yang seksi itu karena isu itu akan membuat orang begitu tertarik, orang bisa rela bayar mahal untuk mengikuti seminar. Tahun 2000-an, dari 1900 akhir sampai sekarang sih nggak terlalu, kecuali COVID ini kemudian memunculkan kembali. Orang begitu gandrung bicara soal akhir zaman dan gereja dipaksa. Kalau saya tidak bisa, karena gereja itu ada alurnya. Nah, kalau kita membaca sejarah ada banyak informasi, misalnya kiamat kapan datang itu pernah terjadi misalnya di Perancis ya, Nostradamus. Ada Harold Camping dari California, ada Hong Min Chen dari Taiwan, ada Lee Jong Rim dari Korea, Monte Kim Miller dari Denver. Lalu kita masih ingat sekitar tahun 2012 itu ada film yang terjadi banjir besar lalu sampai ke Gunung Himalaya itu dengan sutradara Roland Emmerich itu, yang katanya bahwa kiamat terjadi tahun itu karena berdasarkan kalender kuno bangsa Maya kalau tidak salah, Indian pada waktu itu. Dan banyak orang terpengaruh dengan film. Jadi iman kita itu berdasarkan film, berdasarkan cerita-cerita itu, dan berdasarkan orang-orang yang selalu berbicara tentang itu. Di Indonesia ada Pak Yunus, ada satu pembicara, saya agak lupa namanya, dan dia selalu berkata bahwa Tuhan datang tanggal sekian. Gagal pun dia ngeles lagi bahasanya. Dan ada saja orang percaya. Bahkan ada beberapa wilayah yang kemudian orang menjual harta. Misalnya di Korea Selatan, orang kemudian ada yang bunuh diri, ada yang kemudian menjual harta kekayaan karena dapat berita pengajaran bahwa Tuhan datang. Nah, tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya memberikan warning kepada kita. Meskipun sebuah misteri, tapi harusnya memang kita mulai aware, kita mulai sadar. Dan kita harus ingat bahwa mereka-mereka yang meramal itu, kalau sudah tahapnya ramal tanggal persis itu pasti Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Yesus sendiri tidak tahu. Tapi kalau pendeta-pendeta itu tahu, berarti Tuhan sudah lebih hebat dari Tuhan karena dia tahu persis. Dan saya harus katakan lewat ruangan ini
bahwa itu peramal, itu pasti dukun, itu tidak benar. Jangan sekali-sekali orang percaya kepada mereka. Peramal-peramal itu jangan dipercaya. Palsu pasti. Palsu itu pasti. Palsu. Itu Pak Yunus. Oke Pak Daud. Ini pertanyaan keempat ini Pak Daud. Pada zaman para rasul atau gereja mula-mula, hari Tuhan itu kan dinanti-nantikan mereka. Betul. Bahkan dinanti-nantikan dengan sukaria tadi kata Pak Daud. Sampai ada lagu hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Harusnya kita menantikan itu dengan bersukaria. Tapi kebanyakan orang Kristen saat ini, kebanyakan, jadi nggak semua ya Pak Daud. Kebanyakan orang Kristen itu menanti-nantikan hari Tuhan itu sebagai momok yang menakutkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada pergeseran apa sampai kok bisa berubah gitu Pak Daud? Begini Pak Yunus, saya kira memang konteks sekarang ini ya, semangat materialisme, individualisme dan hedonisme ya. Orang begitu mencintai dunia sehingga gerakan-gerakan ini bagi saya adalah salah satu cara sebenarnya, kalau saya mau mengkristenkan istilah itu, untuk menyadarkan kita kembali. Kamu jangan cinta dunia ini berlebihan. Kamu harus jaga hidupmu dengan baik, karena Tuhan itu akan datang. Sebenarnya sisi itu benar, tapi kan kemudian saya katakan tadi, akhirnya orang kan gunakan itu sebagai barang dagangan. Karena memang itu yang terjadi zaman sekarang. Tapi kalau Pak Yunus berkata terjadi pergeseran, pasti terjadi pergeseran. Apa yang menyebabkan terjadi pergeseran itu? Dulu orang menyambut dengan gembira, sekarang menyambut dengan ketakutan. Sudah pasti pergeseran pertama adalah cara memaknai hidup dalam dunia. Jadi orang berpikir bahwa hidup dalam dunia ini ya dia nikmati aja. Nah ini pengaruh gnostik tadi. Jadi dia sudah nggak mau berpikir lagi soal kehidupan yang benar, soal spiritual, soal kerohanian. Sehingga mendengar Tuhan akan datang, atau bahasanya kiamat yang sebenarnya bukan istilah kita, frame-nya dibangun adalah ketakutan. Jangan sampai Tuhan datang, saya ingin bersenang-senang dan lain sebagainya. Nah, tapi saya karena ini ruang akal ya, akal bahasanya Pak Yunus, saya mau mencoba membagi ada beberapa poin supaya para penonton bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tadi saya katakan isu-isu ini muncul karena banyak orang termasuk orang-orang Kristen hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Jadi terjadi pergeseran gitu. Sehingga berita ini dan kemudian mereka jadi takut, pingin bertobat tapi keinginan daging begitu kuat. Akhirnya tunggu penghakimannya datang. Yang kedua adalah memang teologi aliran yang dibangun. Harus diakui Pak Yunus bahwa aliran-aliran gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, ada aliran-aliran tertentu di dalam gereja-gereja tertentu, aliran teologinya yang memang menekankan itu. Bahkan katanya tahun 2029 itu akan ada kiamat dalam tanda kutip. Dan sudah pasti, saya lupa lagi tanggalnya berapa. Saya berharap jemaat Galunggung dan warga gereja Isa Al-Masih, para pendengar, tidak percaya dengan omongan-omongan dusta seperti itu. Jangan sampai dengan hal-hal yang palsu, jangan sampai. Jadi teologi, apa yang menyebabkan teologi aliran begitu kental dan kuat membangun narasi soal itu? Yang pasti cara menafsir Alkitab. Jadi poin yang berikut adalah cara menafsir Alkitab. Apalagi menafsir soal hermeneutik atau menafsir soal eskatologi ini. Wah, itu bukan perkara yang mudah. Parousia, kedatangan dengan milenium yang kemudian dikembangkan, itu tidak mudah. Karena itu harus kembali pada cara menafsir Alkitab yang benar. Nah, tetapi ada juga yang menjual pengalaman-pengalaman rohani yang sebenarnya bersifat pribadi, personal. Pengalaman saya berbeda dari pengalaman Pak Yunus. Ada orang yang punya pengalaman-pengalaman seperti begini Pak Yunus. Ini karena banyak cerita. Katanya dia bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan bawa dia ke sorga. Lalu di sana dia berdiskusi. Lalu di sana Tuhan bilang ke dia tanggal sekian, bulan sekian. Lalu dia pulang pengalaman pribadi itu. Lalu dia kemudian seolah-olah mau memberikan impartasi kepada orang lain bahwa tuh saya sudah bertemu dengan Tuhan. Memang saya tidak bisa menghakimi perjumpaan dengan Tuhan, meskipun saya rasa tidak adil Tuhan itu. Kenapa hanya dia, saya tidak? Apakah dia jauh lebih baik? Mungkin saja. Tetapi yang pasti bahwa pengalaman-pengalaman itu bersifat personal, tidak bisa dibawa dalam dunia komunal. Itu keliru kalau menggunakan tafsiran yang benar.
Lalu frame-frame yang bersifat emosional itu sekarang itu diangkat, kesembuhan ilahi. Meskipun kata ilahi sendiri itu kan dalam Alkitab saja ilah. Ya. Tapi itu dipakai kesembuhan ilahi, tapi itu dibawa. Dan memang aspek-aspek yang berkaitan dengan emosi termasuk soal kedatangan Kristus itu kemudian menjadi barang dagangan lalu diselewengkan begitu rupa. Jadi Pak Yunus lihat sekarang, percakapan soal akhir zaman itu menjadi begitu populer. Terselubung di dalamnya adalah cara orang-orang menggait bisnis. Akhirnya apa? Ada pembicara spesial akhir zaman. Bahkan bisa mendoakan soal akhir zaman. Wah, maha tahu dia. Bahkan itu yang saya katakan tadi. Akhirnya kita mengundang orang-orang dari luar yang sebenarnya tidak paham dengan Alkitab. Dan kemudian kita mengorbankan jemaat kita. Dan itu pasti tidak benar. Itu Pak Yunus. Oke. Ini terakhir Pak Daud. Apa pesan Pak Daud bagi orang percaya dalam memandang hari Tuhan? Ini terakhir. Baik, tentu saya sengaja memang menguraikan dan ayat-ayat Alkitab ya Pak Yunus supaya orang melihat bahwa Pak Daud itu memang mencintai firman. Artinya saya meneliti, saya menafsir, saya menyampaikan dengan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban teologi. Sebab saya tidak sekedar ingin berbicara. Tapi sampai pada titik ini saya meyakini ada saatnya Tuhan akan datang. Dia akan datang dan menyempurnakan kehidupan kita. Sekarang memang kita sudah menikmati karya keselamatan itu. Tapi dia akan datang untuk melengkapi, menyempurnakan keselamatan itu sehingga kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan bagi saya percaya bahwa Tuhan akan datang dan memberikan itu. Ini modal utama dulu supaya jemaat nggak diombang-ambingkan. Tapi kalau pertanyaan Pak Yunus kalau begitu, menurut saya sebenarnya pandangan soal hari Tuhan ini bagaimana? Nah, saya mencatat ada 3 hal penting Pak Yunus. Sebagai kesimpulan, saya berharap tidak ada pertanyaan lagi. Ini percakapan puncak pertanyaannya. Jadi saya memahami kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Pertama, karena dia akan datang meluruskan semua yang bengkok menjadi lurus dan akhirnya kita dimuliakan. Bukankah memang kerinduan kita demikian? Itu pertama. Nah, di dalam poin yang pertama ini saya kutip dari Kolose 3 ayat 4, di situ dikatakan begini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow. Ini kan sesuatu yang dirindukan Pak Yunus. Ya jadi bahagia dong. Menyenangkan ini kembali pada pertanyaan Pak Yunus yang awal. Yang kedua, juga kebahagiaan lagi. Mengapa? Karena kedatangan Kristus itu adalah gambaran sebuah pesta perayaan iman yang paling akbar sejagat. Karena sukacita semua orang yang percaya akan menyambut dia dengan gembira. Kita tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami duka. Bukankah selama kita hidup ada sakit, ada penyakit, ada kerugian, ada kegagalan, bahkan ada duka cita. Tapi ketika dia datang, maka bahagia karena semua itu tidak terjadi lagi dengan diri kita. Makanya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 berkata begini. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, bukankah itu juga kerinduan kita? Jadi ini kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga, kebahagiaan lagi Pak Yunus. Kebahagiaan apa? Karena kita makin menghargai hidup kita. Oh iya ya, kita dicipta oleh Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, bagi saya itulah kebahagiaan. Makanya dalam Wahyu pasal 19 ayat 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Semua arak-arakan. Kita juga akan arak-arakan mengikuti Tuhan. Di situ dikatakan mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih sebagai sebuah kiasan bahwa dosa tidak akan lagi berkuasa atas kita. Bukankah bahagia Pak Yunus kalau seperti itu? Harus bahagia Pak. Amin. Kira-kira itu jawaban saya Pak Yunus. Iya, oke, terima kasih Pak Daud untuk obrolan yang memberi banyak pencerahan dan pengetahuan bahkan menambah iman kita. Dan sembari kita akan menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Brena yang juga diiringi oleh Saudara Gilbert. Silahkan.
Muliakanlah nama Tuhan dalam segenap jalan hidupmu. Ia ada dan berkuasa sehingga kau tak akan jatuh. Bila badai datang menerpa, kau tak mungkin terhempas. Ia menggendong dan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kasih-Mu melingkupiku, tangan-Mu menuntun langkahku. Hidupku menjadi berkat bagi semua orang. Muliakanlah nama Tuhan dalam segenap jalan hidupmu. Ia ada dan berkuasa sehingga kau tak akan jatuh. Bila badai datang menerpa, kau tak mungkin terhempas. Ia menggendong dan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kasih-Mu melingkupiku, tangan-Mu menuntun langkahku. Hidupku menjadi berkat bagi semua orang. Kasih-Mu melingkupiku, tangan-Mu menuntun langkahku. Hidupku menjadi berkat bagi semua orang. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Ya, terima kasih pujian yang sungguh memberi sukacita. Dan pujian ini diciptakan oleh Pak Daud sendiri, liriknya oleh sang penyanyi Brena dan aransemen oleh Saudara Gilbert yang mengiringi. Terima kasih untuk pujiannya. Iya. Saya akan menyimpulkan pembicaraan kita tadi, Pak Daud. Iya. Kesimpulannya adalah sambutlah kedatangan Tuhan dengan gembira sambil tetap mengerjakan tugasmu di dunia dengan penuh tanggung jawab. Amin. Iya. Dan seperti biasa Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya mengajak untuk jemaat berdoa dan Pak Daud untuk mendoakan jemaat-jemaat atau pemirsa kita. Silakan Pak Daud berdoa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kebaikan-Mu terus kami rasakan bahkan hingga saat ini. Pemeliharaan Tuhan nyata sehingga membuat kami dapat tetap percaya pada-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan air mata, bahkan berbagai macam kesulitan senantiasa mewarnai hidup kami. Tapi kami tetap teguh percaya
karena Tuhan yang menjaminkan itu. Tuhan telah mengalahkan semua itu di kayu salib dan memberikan kemenangan yang sempurna. Kini Engkau memanggil kami untuk hidup di tengah-tengah dunia yang berat ini dengan penuh percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena itu beban-beban apapun yang kami alami pada siang hari ini, kami percaya semua ada dalam tangan-Mu, dan Engkau sanggup untuk mengubah segala sesuatu dari yang buruk menjadi yang baik. Kini kami telah mencakapkan sesuatu mengenai kedatangan Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau membersihkan kembali pikiran dan pemahaman kami, agar kami kembali mencintai Tuhan melalui pengajaran yang benar. Kami tidak mau dibohongi dan didustai oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa untuk semua pendeta, semua pengajar. Biarlah mereka mengajar dengan baik kepada jemaat-jemaat, agar jemaat-jemaat dapat bertumbuh dengan sehat dan semakin mengasihi Tuhan. Kini hamba-Mu berdoa bagi semua pencinta program ini dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan apapun Tuhan Engkau melawat mereka. Di usia lanjut mereka Tuhan kuatkan dan teguhkan. Di saat-saat mereka sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Di saat mereka lemah dan membutuhkan topangan dari yang lain, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menolong mereka. Mereka yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkatilah mereka. Mereka yang bergumul dalam persoalan keluarga, Tuhan pulihkanlah. Anak-anak kami yang studi, yang bekerja, baik itu di luar kota, bahkan di kota Bandung, bahkan di luar negeri, dalam perlindungan penyertaan-Mu. Bahkan kami menyerahkan kebaktian-kebaktian, baik kebaktian offline maupun online, yang terjadi di Kia Galunggung maupun gereja yang lain, ada dalam penyertaan-Mu, dan kami semua tetap diberkati oleh Tuhan. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan gembira, dan kami akan mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang bekerja atas sejarah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa komen di YouTube, channel YouTube ini, atau bisa kirim WA ke nomor 081321314688. Syukur pada Allah. Deo Gracias.